Iya kali. Mana ada Pak? Udah deh. Sahabat Shalom, kita bersyukur seberapapun kita yang hadir hari ini. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Dia akan terus mengukur dan memelihara kehidupan kita. Berbahagialah orang yang menaati setiap perintah Tuhan, karena ketika kita menyukakan Tuhan, Dia akan terus menolong kita. Seperti para sahabat ini yang kita berbicara tentang Abraham, yaitu Bapak iman leluhur kita. Jadi orang yang beriman disebut Abraham Avinu. Jadi bapak kami adalah Abraham. Kalau orang Yunani bilang bapak kami adalah Abraham. Jadi kita orang-orang yang beriman kepada firman Adonai. Karena itulah kita ada di tempat ini. Karena kita percaya bahwa firman-Nya iya dan amin pada kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berkata Adonai Elohim melek Allah, diberkatilah Engkau ya Adonai, yang telah memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, dan terutama memberikan kami keselamatan. Bapak, kami mengucap syukur kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menikmati perhatian, kami boleh menikmati syabat-Mu ya Bapak. Siapakah kami ini sehingga Engkau memilih? Kami percaya ada satu hal yang indah yang ingin Kau nyatakan lewat kehidupan kami, Bapak, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk pengharapan yang Kau berikan hari ini bagi kami. Terima kasih Bapak, ampunkan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah itu tidak menghalangi kami untuk kami boleh datang kepadamu. Kiranya darah Yesus menyucikan kami, melayakkan kami untuk ada di hadirat Bapak. Kami mau mengatakan Engkau yang kudus, yang layak dipuji dan kami. Kami datang ke hadirat Bapak. Engkau yang kudus. Tentang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah, ku tersungkur dan terseru. Kuduslah Tuhan, Tuhan semesta. Kuduslah
Tidak ada yang lain ya Adonai, Raja semesta, sebab hanya Engkau yang layak dipanggil Bapa. Terima kasih Bapa, sebab Engkau yang kudus.
Engkaulah Allah bagi kami. Engkaulah panci-panci kami. Engkaulah kebenaran kami ya Bapa. Hati kami mau memuji, mau memuliakan Engkau, mau berdiri di hadapan Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Elohim. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan Tuhan tidak pernah gagal. Sebab Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang lebih jauh cara untuk membuka jalanku, Kau yang lebih jauh cara untuk hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji. Kau yang lebih
cara untuk aku jalan Tuhan, Kau yang berikan cara untuk menolong hidupku. Percaya kau Tuhan yang tak percaya, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, dalam hati janji-janji-Mu. Percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, dalam hati janji-janji-Mu. Dalam hati janji-janji-Mu. Dalam hati janji-janji-Mu. Alangkah indahnya kemah-kemah-Mu ya Allah, dan tempat-tempat kediaman-Mu Israel. Dan aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah baik-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Adonai, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Dan aku mau sujud menyembah. Aku mau bertekuk lutut di hadapan-Mu, dan aku kiranya doaku kepadamu ya Adonai boleh diterima. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatanmu. Dalam itu Ismekmu memang shomre 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 shabbat
Peccatore ore Shabbat, Yismeitu Bevapoteka, Shomre, 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 Shabbat, Peccatore ore Shabbat. Mekaresi sepisha, Ulang isteku, Pretane kumiku pretasyama, Yismeitu Bemakuteka, Shomre, 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 Shara, Ore, Ore, Shama, Yismeitu Bemakuteka, Shomre, 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 Shara, Ore, Ore, Shama. Shomre, 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 Shabbat, Pekore Onek Shabbat. Bersukacitalah dalam kerajaanmu, mereka yang menjaga Syabat dan menyebutnya kesenangan. Dan mereka yang menguduskan Syabat akan bersukacita oleh kebaikanmu. Hari ini adalah hari pesta dalam roh bagi Israel, dikuduskan dan diberkati olehmu. Hari yang paling mulia dari antara hari-hari lain, lambang sukacita penciptaan. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur 92. Kita akan membacanya saling berbalasan sampai dengan ayat 12 kita bersama-sama. Sisanya kita nyanyikan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Apabila orang-orang fasik berpunah seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Bersama-sama. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Sadikat Keeres Alfanot Iske Setulip Befet Adonai Behasrot Eloheinu Yahweh Oyenuhun Besema Desyenim Prananim Iyo
Lehagir, Yasa Adonai, Suri Peloa Pelo Aplat Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk menceritakan bahwa Adonai itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita masuk dalam semua. Bareku et Adonai, Hameporo, Baruch Adonai, Hameporo, Leolam Vaed. Baruch Adonai, Hameporo, Leolam Vaed. Diberkatilah Adonai yang layak dipuji. Diberkatilah Adonai yang layak dipuji selama-lamanya. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Kita masuk dalam PHK. We are Haftan, Adonai Eloheka, Vekol Lemamka, Vekol Nafseka, Vekol Meodeka. Vehayu Akvarim Ha'el Asher Anoki Mitzaveka Hayom Alevaveka Vesinantan Levaneka Vedibantan Esiteka Lebedeka Uflekteka Baterek Uksateka Ukumeka Uksarta Leot Aliadeka Pehayu Letotakot Benkeneka Uktartam Almesison Beteka Ubisareka Lemantis Keru Peasitem Et Komis Botai Pehitem Kedosim Elohem Ani Adonai Elohem Asher Hotse Diehem Meyeres Mitzrayim Dineyot Lahem Elohim Ani Adonai Elohem Adonai Elohem Amen. Kita masuk dalam doa berkat untuk anak-anak. Langsung deh.
Mari kita berdoa untuk anak-anak kita yang ada di tempat ini maupun di dalam. Terima kasih banyak ya Bapak pada sahabat hari ini. Kami bawa anak-anak kami, putra-putri kami, bahkan cucu-cucu dari jemaat kami yang ada di sini maupun sedang berada di tempat lain. Kami mohon tangan-Mu yang perkasa dan kuat memberkati, melindungi mereka, menjaga mereka, memberkati hidup mereka ya Tuhan, membawa mereka kepada sasaran yang tepat, yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup mereka. Tuhan tolong memagari anak-anak kami senantiasa agar terus berjalan di jalan-jalan orang sadikim. Kiranya Engkau memelihara mereka dengan firman-Mu, menguduskan mereka dengan perintah-perintah-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pewaris kerajaan-Mu di masa mendatang. Berikan kecerdasan di dalam berbagai hal bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami semua, sehingga mereka bertumbuh dan dibedakan dengan anak-anak yang lain. Mereka berprestasi dan menjadi saksi yang indah bagi kerajaan-Mu di atas bumi ini. Jadikan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Jauhkan dari segala jenis penyakit, mara bahaya, malapetaka, dan hal-hal buruk yang menimpa orang-orang di luar anak-anak-Mu ya Bapa. Bawa mereka ke dalam rancangan hari depan yang penuh berkat, baik jasmani maupun rohani, berlimpah-limpah dari tangan-Mu. Berkat untuk anak laki-laki, Yesimka, Elohim, ke Efraim, ke Manase. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Manase. Engkau akan melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan dan akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukung, karena buah-buahmu berasal dari Bapa surgawi. Berkat untuk anak-anak perempuan, Yesimka, Elohim, ke Sarah, Ribka, Rahel, Lea. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Sarah, Ribka, Rahel, dan Lea. Engkau akan menjadi wanita bijak seperti dalam Amsal 31, menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi suami dan anak-anakmu kelak. Berkat kepada anak laki-laki dan perempuan. Eva Rekeka, Adonai, Feis Mereka, Yair Adonai, Panaveleka, Fikuneka, Isa Adonai, Panaveleka, Feyashem, Leka, Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Avinu Seba Samayim Yet Kades Simka Aku Malku Teka Yase Retsonka Ema Samayim Ken Baaretz Et Lehem Hu Henu Ten Lanu Hayom Uslat Lahnu Al Hateinu Emo Sesul Kim Gam Anaknu Lahat Kim Lanu PAT Vienu Lideni Sayon Kiim Kalsyanu Minhara Ilika Hama Blaka PHG Pura PHT Peret Ome Olamim Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Kimitsion. Kimitsion Tetse Torah. Kimitsion Tetse Torah. Udavar Adonai Mirusalai Baruch Senatan Torah Baruch Senatan Torah Le'amo
Mari kita naik ke Gunung Adonai, ke rumah Tuhan Yakub supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakub, kiranya Dia memberkati Pak Parno yang datang untuk menghormati Tuhan dan Torah, kiranya yang kudus diberkatilah Dia, memberkati dia dan keluarganya, dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Baruch atah Adonai Hanukurah Elamai. Baruch atah Adonai Elohim melek haolam. Aser bahar banu mikol ha'amin. Benatan lanu toratu. Baruch atah Adonai noten Adonai. Diberkatilah Engkau Adonai, Tuhan kami, penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberi kami Torah. Yesus 12 ayat 1. Ayomer Adonai, El Abraham lek-leka, Merseka, Ume Merdeka, Ume Bait, Abika, El Haret, Aser Reaka, Bait Seka, Legai Kadol, Beaneka, Beadeka, Semeka, Beeser Bereka, Bearabeka, Merekeka, Umedeka, Au, Periku, Bekako, Miskakot, Adama, Bayalet Abram, Aser Iber, Elak Adonai, Bayelek itu, Lot Abram, Ben Hames Sayem, Besim Sana, Pasito, Mekha. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Dan Adonai berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan memberi engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masuk dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Lalu pergilah Abraham seperti yang telah Adonai firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Dan Abraham berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Baruch atah Adonai Elohim melek haolam, Aser natan lanu torat emet, baruke olam natan barukenu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah yang benar kepada kami, yang memberkati hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah Engkau Adonai yang telah memberikan Torah. Vezot haTorah asher sam Mose lifne bnei Israel al pi Adonai beyad Mose. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Mose. Ya, salam Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk membahas parasat hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih karena
kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah atas hidup kami, pemeliharaan Tuhan tuntas, pemeliharaan Tuhan ajaib dari itu kemarin dan juga pada formasi hidup baru, dan itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak telah mengumpulkan kami walaupun banyak teman-teman yang tidak hadir, tapi kami percaya kita juga boleh mengatakan Tuhan saat ada dalam ibadah sahabat dan dalam ibadah mengatur mereka berada. Terima kasih Bapak, ya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan kami memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Engkau, sumber daripada segala sumber. Biarlah kami ini kami mengundang Roh Kudus untuk memimpin kami. Kami percaya bahwa Engkau yang menuntut memberikan kami hal-hal yang baru, hal-hal yang mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa kami ungkapkan melalui Roh Kudus. Biarlah Tuhan memberikan kami telinga seorang murid dan juga tidak seorang murid sehingga kami boleh membagikan kebenaran yang kami dapat kepada orang lain dan juga orang lain. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelumnya mari saya undang Bapak Ibu Bapak berdiri, kita masih mengucapkan kita sebuah tidak. Dengan sukacita aku bersekutu dengan Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran yang kehidupan, sumber keselamatan kita, seperti cara yang tetap melekat pada Roh Kudus. Demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan. Firman Tuhan itu perintah bagi kami dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi janji Tuhan tetap selamanya. Haleluya. Lalu hari ini kita masuk ke bahasa yang ketiga. Jadi leha, lamet sampai tapi ada bentuknya yang terakhir jadi leha, artinya terbilang. Sebelumnya tadi sudah dibacakan untuk bahasa hari ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Sebelumnya saya akan bacakan kembali. Kita akan membaca Torah. Baru anta Adonai Elohim melek Allah Asetus. Isang beris kota bersepatu al Torah. Tetapi laku Adonai Tuhan kami Raja alam semesta yang meluruskan kami dengan perintah-perintahnya dan memberikan kami mempelajari Torah. Saya akan baca kembali dari Kejadian 12 sampai 17 ya. Panjang. Berikutnya adalah Abraham dipanggil Elohim. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan dari saudara-saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kau di muka bumi akan dapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, ini adalah parasa yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi parasa yang berjudul leha, gila. Jadi kalau kita lihat ini mengenai panggilan Abraham. Jadi saya kasih judul untuk hari ini adalah Abraham adalah ciptaan baru. Jadi Abraham adalah new creation. Kenapa saya berkata begini? Karena tidak pernah sebagai bapak iman ya, jika tidak akan baru ya. Artinya
kalau kita lihat di Kejadian 12 sampai 50 ini merupakan cerita tentang generasi daripada leluhur Israel. Jadi istilahnya adalah bapak patriark ya. Jadi ada tiga, yaitu Abraham, Ishak. Jadi kalau kita baca dari Kejadian 12 sampai 50 itu berkaitan dengan bapak leluhur kita ya. Jadi generasi leluhur kita. Jadi kalau kita lihat kemarin Pak Selamat sudah menyambung sampai Noah ya. Jadi kalau kita lihat kalau Nuh itu istilahnya penyambung jasmaniah ya. Artinya penyambung secara jasmani. Karena kita tahu saat itu semua makhluk itu sudah habis di dunia. Benar-benar dari Adam sampai Nuh dan juga Pak Tino macam-macam untuk silsilah itu sudah habis Pak. Jadi tinggal Nuh. Jadi kalau kita lihat itu hanya Tuhan hanya ngasih satu keluarga ini ya, tapi secara jasmani, secara fisik manusia itu masih ada. Jadi generasi Nuh itu sebenarnya penyambung ya, penyambung jasmania. Kalau saya coba rangkum tuh, kalau nggak ada Nuh ya sudah selesai, ya, sudah selesai. Tapi ada yang menyambung, jadi ada menyambung secara fisik dan itu yang kita lihat kemarin itu. Jadi kalau kita lihat rancangan asli daripada Tuhan saat menciptakan Adam dan Hawa itu kan di Kejadian 15 dan juga Bapak menyebutkan ya, kita akan baca kembali Kejadian 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini dan antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tubuhnya. Jadi sebenarnya rancangan asli Tuhan itu ya kita diberkati. Jadi kalau kita lihat bahwa berkat itu datang dari siapa awalnya. Jadi kalau saya berpikir setelah Nuh untuk generasi ke-10 ya Pak ya, 10 dari Adam. Dan kalau kita lihat lagi dari Nuh sampai Abraham itu ada 9 ya, 9 generasi. Jadi setelah Nuh itu ada Sem, Ham, Yafet, jadi ada 9 generasi. Jadi kalau kita lihat panggilan kepada Abraham ini luar biasa ya Pak. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan sebelumnya judul yang saya akan bacakan yaitu panggilan kepada Abraham untuk menjadi orang rohani yang tangguh. Jadi ini ada judulnya. Dan kalau kita lihat bahwa Abraham ini adalah orang yang Tuhan pilih ya, artinya sebagai bapak imam bangsa-bangsa. Jadi waktu dipanggil ada tiga yang Tuhan berikan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Jadi 3 hal yang harus dia tinggalkan. 1 negerinya, 1 sanak saudaranya, 1 rumah bapaknya. Jadi kalau kita lihat ini suatu yang luar biasa ya, artinya ada ujian Bapak Ibu, ada bayar harga lah. Artinya kalau kita sudah disuruh pindah ya dari satu tempat ke tempat yang baru itu bukan hal yang mudah, karena kita harus beradaptasi dan juga kita harus benar-benar rela ya. Saya waktu itu orang tua saya di Cirebon waktu itu bapak sakit, jadi sudah hampir 10
tahun mereka tinggal di Cirebon, dan kami berenam tidak tinggal di Cirebon karena semuanya mencar ya. Jadi kami ada berenam seorang berumur mencar, dan semua tidak ada yang tinggal di Cirebon di tempat kami besar. Dan pada saat bapak sakit, ya kami juga memang pasti ada waktu untuk ke sana, tapi tidak bisa setiap hari setiap waktu, dan hanya ibu saya yang merawat. Dan itu sungguh susah ya, sungguh berat banget kalau mengajak mereka untuk pindah untuk mendekati anak. Karena kebetulan anaknya banyaknya di daerah Jabodetabek, jadi bukan di Cirebon. Itu sangat berat ya. Jadi waktu saya ngomong sama ibu saya, ya nggak bisa karena istilahnya teman-teman saya dari sini. Kemudian lingkungannya sudah cocok, teman-teman tetangga sudah kayak saudara sendiri, jadi nggak gampang untuk merubah itu ya. Jadi saya merasa ya karena kami sebagai anak, karena berpikir mereka sudah sepuh, dan kalau terjadi apa-apa kan, apalagi kami anaknya laki-laki semua, pasti kan ditanya, ini anaknya laki-laki semua kok orang tuanya kelihatan sendiri ya di kota Cirebon, dan kok tidak mau diajak. Itu sudah kami ajak, jadi kami sudah ya udahlah tinggal aja. Dan akhirnya sebelum bapak nggak ada, yaitu 2 tahun sebelumnya, akhirnya mereka mau berat-berat. Kebetulan mereka tinggal di Minong ya, kita rumah, dan mereka mau di sana ya. Dan awalnya juga berat itu untuk masuk ke tempat yang baru ya. Awalnya tidak gampang ya untuk bisa masuk ke suatu tempat yang baru, dan juga beradaptasi ya, karena sudah di Cirebon itu sudah hampir dari tahun 82 ya. Lalu pindah orang tua saya di 2020-an ya, setelah COVID-19 ya, jadi hampir 14, jadi mendekati 40 tahun ya. Jadi itu yang saya refleksikan ya, kenapa susah untuk melangkah untuk sesuatu yang baru. Jadi kelihatannya kalau kita baca ini ya gampang aja ya, pergilah dan dari negerimu, dari tempatmu, sama saudaramu dari rumah. Tapi kalau saya pikirkan sekali ya nggak gampang. Itu juga anak kami mau juga harus pindah dari kelas 1 SMA ke kelas 2 SMA, pindah sekolah. Itu juga nggak gampang ya. Jadi harus punya adaptasi yang benar-benar yang kuat ya untuk mau pindah. Dan itu yang saya rasakan juga mengenai Abraham ya. Jadi sebenarnya masih Abraham itu yang saya rasakan ya. Jadi kalau misalnya pindah lebih gampang ya, itu juga luar biasa ya. Misalnya 3 tahun di kota A, B, bisa pindah itu cukup luar biasa. Tapi biasa nanggung kita kalau kita udah stay satu tempat itu biasanya jangan mau pindah, pasti mau. Dan itu yang kita hadapi sekarang Bapak. Jadi artinya walaupun saya berpikir ya, walaupun kita di tempat ini, jadi kita sempat ada di tempat yang lain, kita bisa di sini, dan kita sudah mulai merasakannya, sudah mulai enjoy ya. Tapi ada hal yang harus dibayar, ada hal yang harus dibayar, dan itu yang menjadikan kita boleh setia pada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau bayar harga ya, walaupun kelihatannya ya saya lihat ini sih nyata nggak nyata ya. Jadi waktu Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Abraham, ketika ada di negerimu dan bersama saudara mau dari rumah bapamu, ya sebenarnya nyata nggak nyata ya untuk di ayat 2, karena dikatakan engkau akan menjadi bangsa yang besar, terus
engkau akan diberkati dan namamu akan masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kalau kita baca lagi ya di selanjutnya yang cukup panjang ya, kita lihat ya Abraham satu, Abraham ini memiliki cara yang mandul, dan padahal Tuhan akan mengatakan bahwa engkau akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tetapi Sarai mandul ya. Jadi kelihatannya nyata nggak nyata ya, tapi ini yang membuat kita juga di kita ya, kita juga kadang-kadang harus berpikir juga hal yang kelihatannya nggak nyata gitu ya. Kita ada di Mesianik, terus kita juga mengenal dirubahkan untuk hal-hal yang sebenarnya kita juga sebelumnya nggak tahu, tapi kita dirubahkan dengan hal-hal yang baru. Itu membuat kita ya ke tanah Kanaan bersama oleh Abraham. Jadi kalau kita lihat ceritanya, jadi Terah itu tinggal di suatu bangsa itu namanya Ur-Kasdim. Jadi kalau kita lihat Ur-Kasdim itu sekarang di Irak. Jadi kalau ya, ini ada di Irak. Jadi waktu itu Terah itu adalah menteri daripada Nimrod. Terah itu ayah daripada Abraham dan menteri dari Nimrod. Dan kita tahu sendiri Nimrod itu adalah raja dari Abraham. Dan kita tahu sendiri Nimrod itu yang memiliki ambisi untuk membangun sampai ke ujung langit. Akhirnya Tuhan mengacaukan mereka sehingga terjadilah ada bahasa ya. Bahasa itu jadi pada saat Nimrod berkuasa dan Tuhan mengacaukan sehingga bangunan itu tidak sampai ke langit ya, dan Tuhan mengacaukan. Jadi sebenarnya Terah itu adalah menteri, jadi penasihat terakhir daripada Babel. Jadi kalau kita lihat di sini, saya akan baca ini, ternyata Terah itu penyembah berhala ya, penyembah berhala. Juga Nimrod orang yang tidak mau menyembah kepada Elohim, Adonai Elohim. Jadi pada saat Abraham lahir, ini mungkin hampir mirip ya seperti suara. Jadi waktu itu pengamat bintang daripada Raja Nimrod mengatakan bahwa anak Terah ini akan membahayakan tahta daripada Nimrod. Jadi waktu itu ada suatu hal yang membuat karena mereka juga termasuk penyembah jadi suatu kemampuan yang tinggi untuk mengamati bintang. Jadi di waktu itu mengatakan ini bahaya nih. Ternyata Nimrod merasa itu membahayakan dan dia memerintahkan Terah, udahlah Terah tolong kirim bayi itu, saya akan hukum mati. Namun Terah ayah Abraham juga berhikmat, dia tidak mengambil, dia mengganti dengan anak hambanya. Jadi hambanya waktu itu dia menipu Nimrod, dan Nimrod akhirnya membunuh anak ini. Ternyata bukan Abraham, tetapi anak hamba dari Terah. Jadi waktu itu memang Terah juga kan jadi kebayang ya, seorang tua masa kasih anaknya untuk dibunuhnya. Akhirnya bayi Abraham ini disimpan oleh ibu dan perawatnya di sebuah gua, jadi disembunyikan selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun itu, inilah yang pertama kali Abraham ditunjukkan tentang Adonai atau Tuhan. Jadi waktu itu usia 10 tahun, Abraham pergi ke tua ya, kelahirannya udah 892, dan ke Sem. Dan inilah yang memberikan pengajaran kepada Abraham, yaitu Nuh dan Sem, tentang Adonai. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa Abraham itu mengetahui tentang Tuhan dan Adonai. Jadi di sini disebutkan selama 39 tahun Abraham tinggal di rumah Nuh dan Sem. Jadi di rumah, kalau berarti 10 ya bukan kakek, bukan buyut ya, udah panjang banget. Jadi sudah benar-benar ya. Jadi
selama 39 tahun Abraham tinggal di rumah Mudano. Akhirnya pada umur 50 tahun dia kembali ke rumah bapaknya, itu ke rumah Terah. Jadi karena saat itu masih Nimrod yang berkuasa. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi saya sebutkan Terah itu penyembah berhala. Jadi banyak berhala di rumahnya, itu yang membuat Abraham merasa ada sesuatu energi, ada sesuatu yang nggak biasa ya, karena banyak berhala di rumah bapak. Akhirnya waktu itu dia saking bersalah, dia mengambil kapak dan menghancurkan semua berhala yang di rumah bapaknya. Tapi dia hanya meninggalkan satu berhala, itu berhala yang paling besar, yang besar, dan lainnya dihancurkan. Jadi waktu itu dia sudah hancurkan semua, dan datanglah bapaknya yaitu Terah, dan kaget, dan dia menuduh daripada Abraham. Dan pada saat dia menuduh Abraham, tapi Abraham menjawab, bukan, karena yang terbesar yang menghancurkan terkecil. Ini yang terbesar masih ada. Jadi itu hikmat yang Tuhan kasih. Semua berhala-berhala yang lain hancur kecuali yang terbesar. Jadi terjadi perkelahian, dan itu yang membuat Terah awalnya awalnya ya sadar ya, tapi lama-lama dia nggak sadar. Kenapa kok berhala-berhala itu saling menghancurkan? Dan itu membuat Terah merasa ditipu anaknya, dan dia melapor ke Nimrod. Dia lapor ke Nimrod, padahal Terah pada awal kelahiran daripada Abraham sudah tahu Nimrod itu. Jadi Terah lapor lagi ke Nimrod. Nimrod tuh sangat kaget, dan dia menjebloskan Abraham ke penjara, dan dia akan dihukum mati oleh api. Jadi waktu itu ini sebenarnya sama kisahnya seperti Daniel ya. Jadi untuk Abraham itu dilemparkan ke tungku yang berapi-api, tetapi dia bisa berjalan selama 3 hari 3 malam. Ini disebutkan di kitab Esai tanpa terbakar, dan itu yang membuat Nimrod ketakutan ya. Ada apa? Ada siapa yang melindungi daripada Abraham? Jadi waktu itu Abraham akhirnya dilepaskan, dan ini yang menjadi kisah tragis, karena Haran waktu itu pengganti daripada Abraham, dia tidak percaya kepada Adonai, dia harus masuk ke api itu, nah akhirnya dia meninggal. Jadi memang kenapa disebutkan di sini Haran sudah meninggal itu gara-gara itu belum kita biasa. Akhirnya Nimrod ketakutan, dan dia melepaskan Abraham, dan Abraham diberi hadiah, baik itu emas, baik itu karena umumnya juga hamba-hamba ya. Dan itu yang menjadi ketakutan daripada Terah juga ya. Terah juga, dan kalau kita lihat di sini, kalau di sini dikatakan kenapa Abraham yang dipilih, yaitu kalau saya katakan Abraham itu cuma mau meninggalkan tempat lama itu karena kalau bahasa Ibrani-nya itu girah ya. Nah, ini saya taruh girah, artinya kekaguman ya, takut, hormat, atau kenal akan Tuhan atau Adonai. Jadi kalau orang yang kagum namanya girah. Jadi inilah yang membuat kenapa Abraham dipilih. Karena dari segi itu bangsa banyaknya keturunan dari itu ada 10, dan ini yang membuat ternyata ada dasar ya sebelumnya bahwa Nuh dan Sem yang mengajarkan bahwa waktu disampaikan bahwa ada benda-benda langit diciptakan oleh Tuhan Adonai, juga hal-hal diciptakan mengenai air bah, dan juga itu itu yang membuat Abraham itu kagum, dan itu yang membuat dia gentar ya. Artinya gentar itu takut ya, tapi takutnya positif, jadi hormat. Dan itu yang membuat dia tadi menghancurkan berhala-berhala bapaknya, dan dia tidak takut kepada Nimrod. Dan itu yang membuat dia maju ya, jadi maju saat dia dipanggil oleh bapaknya. Jadi memang
kalau di kitab Kejadian yang 12 tidak dijelaskan ya dasarnya kenapa, tapi itu yang menjadi dasar bahwa dia kagum pada Adonai dan dia mau melakukan apa yang Adonai perintahkan. Itulah dasarnya Bapak. Jadi takut ya, girah saya ke orang yang kagum. Ini yang terjadi, ini yang mendasari kenapa tadi saya katakan nyata dengan tidak nyata ya. Karena kalau kita lihat, kalau misalnya Abraham tetap tinggal di dengan Terah, Terah adalah penting, pasti ya banget lah. Pasti dia memiliki apalagi menteri ya, seperti sekarang kita tahu sendiri kan menteri posisi yang besar dan juga isinya tanda kutip pejabat ya. Tapi dia tidak mau artinya ya kalau dia mau enjoy secara duniawi pastilah dia memilih untuk tetap di sana. Sama seperti kita waktu itu. Jadi kelihatannya kita merasa nyata ya di situ kondisi kita, tapi Tuhan membawa kita pada hal-hal yang sebenarnya akan terus maju ya. Kita mungkin nggak berpikiran ya saat di sini. Apalagi dulu di tempat yang lama kita juga jumlahnya besar. Tapi kita yakin bahwa saat kita setia Tuhan akan lebih baik ya, hal-hal yang lebih indah. Sebenarnya kita nggak bisa pikirkan. Makanya kalau saya renungin lagi Abraham juga kalau dia bisa pilih juga bisa bersama Terah lah. Saya anak yang menteri dan hal secara duniawi juga dia punya, yang ngapain saya harus pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumah bapak. Nah, itu yang membuat dasar kenapa panggilan kepada Allah diiyakan Abraham, karena adalah dia kagum kepada Elohim. Dan itu pertama. Kemudian yang kedua, dia itu saat dia kagum, dia memiliki iman Bapak. Jadi memiliki emunah. Semua tadi katakan itu yang memiliki emunah itu sama dengan iman. Memiliki emunah artinya memiliki iman. Jadi iman itu yang membuat Abraham mau melangkah ya. Jadi yang disebutkan Mirah menunjukkan emunah dan iman itu menunjukkan tahun, artinya bersandar pada Tuhan. Dan ini yang merefleksikan kepada kita ya. Kita dengan kondisi sekarang juga saya katakan ternyata saat kita memiliki emunah imannya, Tuhan akan memperhitungkan. Saat kita bertahun bersandar pada Tuhan, kita sudah ada dalam jalan Tuhan, perkenanan Tuhan, dan kita tetap setia ya. Artinya itu yang membuat Abraham itu akhirnya membuat mau melangkah. Jadi kalau saya lihat kekaguman Abraham terhadap Elohim itu yang membuat dia melangkah, akhirnya dia ada iman dan akhirnya dia bertahun bersandar kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadikan kita juga memiliki waktu untuk juga mengajar ya, mungkin anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita untuk kagum ya. Jadi kalau saya lihat di sini ya mungkin anak-anak sudah besar, sudah ada yang cucu ya, buat mereka itu kagum ya. Itu yang membuat dari kecil, saya juga dari umur 10 tahun juga dia sudah sangat muda ya, untuk mengajari anak-anak sejak kecil untuk kagum pada Tuhan. Itu yang jadi dasar. Jadi saya lihat karena kondisi sekarang juga luar biasa ya. Kadang kita lihat teman-teman yang tadinya juga setia pada Tuhan, akhirnya dia berbelok ya. Kadang-kadang juga kita dialihkan karena dunia ya. Artinya kita dialihkan karena ya kondisi ya diterus ya. Jadi orang tua saya juga pegawai negeri, jadi kalau harus
mau dapat jabatan pindah sebenarnya lebih gampang kalau pindah dengan yang mayoritas dibandingkan dengan yang tidak mayoritas. Nah kadang-kadang itu yang bisa aja terjadi ya, karena kita dialihkan kadang-kadang emunah kita ya, iman kita tuh digerus jadi hilang, dan itu yang membuat kita harus terus-terusan kepada anak-anak ataupun dia kita untuk terus memiliki mereka kagum oleh Tuhan, jadi memiliki iman, dan juga mereka juga benar-benar mengikuti iman kita ya, karena di sini dikatakan di Ibrani 12 ayat 7 sampai 8, saya akan baca ayat 7 sampai 8 mengenai anak-anak gampang. Atau yang bisa membacakan Ibrani 12. Dihajar oleh ayahnya, namun kalau kamu juga dari kita harus diterima sebagai orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang tetap. Ya, di sini dikatakan Ibrani 11, Ibrani 12, Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Ibrani 12 sampai 8. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai ibadah, dan Elohim memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang diajar oleh ayahnya? Namun kalau kamu bebas dari kesulitan dan harus diterima sebagai orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak. Ya, jadi kalau di terjemahan yang lama, jika kamu menanggung ganjaran, Elohim memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus dideritanya setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ini yang menjadikan kita, kenapa kita harus memberikan ini kepada generasi kita, karena ini jadi dasar ya. Ini dan kita diingatkan yang sampai 34 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memulai buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Artinya kita sudah punya iman, satu yang kita harus tekun ya. Artinya ini yang disampaikan di kita oleh PH. Di waktu itu Abraham sudah usia 99 ya, dan juga Sarah itu 90 tahun, 90 tahun. Di waktu dia didatangi malaikat bahwa dia akan memiliki anak laki-laki, dan itu menjadi suatu hal yang tidak mungkin ya, jadi impossible. Umur 90 tahun artinya sudah menopause, dan juga artinya birahi daripada laki-laki sudah nggak ada ya, 99. Nah, itu yang menjadikan Tuhan melihat ya, kalau kita bertekun ya, Tuhan juga bekerja ya. Walaupun waktu itu memang Abraham akhirnya menghampiri Hagar, dan itu juga karena perkenanan dari Sarah ya. Kalau Sarah tidak memperbolehkan ya, pasti Abraham tidak mau pada Hagar. Tapi sebenarnya kalau lihat dari unsur salah atau tidak salah, memang Sarah mempunyai ide bahwa saat Hagar akhirnya melahirkan, dia dijadikan anak ya. Jadi sama kayak seperti sekarang ya. Jadi tanda petik minjem rahim daripada orang lain, dan orang lain melahirkan, nah itu kan menjadi anak dia. Ternyata tidak sesuai dengan itu ya. Jadi ternyata malah dia
semakin keras kepada majikannya, dan malah dengan maunya malah membuat dia pengen berkuasa ya. Itu terlepas dari itu ya, terlepas dari salah atau tidak salah, tapi memang itu sudah kejadian. Tapi itu yang membuat Abraham dan saya juga merasa, kok udah usia segini masih bisa memiliki keturunan. Nah, itu menjadi hal yang impossible menjadi impossible ya. Jadi impossible menjadi possible. Artinya ya sama ya. Karena kita juga melihat sekarang kelihatannya impossible, apakah itu menjadi possible? Itu yang menjadi encourage kita bahwa ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu ya, jadi buah yang matang. Jadi saya lihat Bapak Ibu sekarang kita sudah bisa tidur ya, waktu dulu juga luar biasa, sudah melakukan situ, juga teman-teman juga sudah bisa jadi tasan, sudah bisa melakukan sendiri. Jadi lama-lama ya dari hal kecil diulang-ulang pasti kan jadi bagus ya. Itu yang menunjukkan kepada kita tuh kita sudah ada progres ya, kita sudah ada sesuatu yang menuju kepada ketekunan Bapak Ibu. Jadi walaupun kelihatannya kita sedikit kecil, tapi saat Tuhan menunjukkan kepada Abraham buah daripada ketekunan itu, dia akan menghasilkan sebagai bapa iman, bapa orang percaya. Dan kalau kita balik lagi saya sedikit yang mengenai leh-leha. Nah, ini kalau mungkin nanti Pak Marno yang jago, leh-leha itu lamet dan kaf ya, tapi kalau yang leha itu kapsul gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibaca lagi memang ada komentar, artinya leh-leha itu pergilah kepada dirimu sendiri. Artinya pergilah kepada keinginan yang memang Tuhan berikan. Jadi kalau lihat dari sini sebenarnya sama ya, makanya ada skrip saya baca dari penyanyinya itu nggak diartikan ya, like to get out. Kenapa leha itu memiliki arti pergilah kepada diri itu sendiri. Jadi Abraham pergi kepada bayang-bayang ayahnya, pergi dari penyembahan berhala, pergi dari yang lalu untuk dia boleh mendapatkan apa yang menjadi tujuan Tuhan pada dirinya ya. Jadi leh-leha itu terangnya sama pergilah kepada diri sendiri. Artinya kita sudah dipisahkan, kita sudah diberi satu hal yang baik ya untuk kita boleh lakukan, tapi kita tidak mau, yaitu ya memang jadi pilihan. Tapi Tuhan katakan ya, ini kalau di Abraham dikatakan leh-leha itu pergilah kepada dirimu sendiri. Jadi dia tidak memikirkan lagi orang tuanya, dia tidak memikirkan lagi nanti bagaimana, dia tidak memikirkan ada apa nanti di depan. Itulah leh-leha, artinya sama seperti kita bersandar pada Tuhan, kita tidak memikirkan hal-hal yang nanti bagaimana nanti kita bisa jawabnya, tapi udah kita jalan terus sambil Tuhan menuntun kita. Dan artinya kalau kita melihat Abraham ya, secara lahiriah dia benar-benar diberkati ya sama orang tuanya, tapi dia memilih untuk pergi ya, kelihatannya ya sayang rugi ya. Sama seperti kita, kelihatannya kita secara lahiriah itu dulu tempat lama, temannya banyak, hal-hal seperti banyak, banyak bisa kenal orang banyak, banyak aktivitasnya banyak, ketemunya banyak. Kelihatannya secara lahiriah kita sayang, tapi kalau kita balik lagi ya, kita ada hal-hal rohani yang Tuhan siapkan, ya kita harus memilih yang rohani ya. Kelihatannya nggak kelihatan, tapi Tuhan janjikan, Tuhan memberikan buah. Itu yang menjadi iman flashback kepada kita. Dan
Itu yang menjadi Abraham sebagai Abraham sebagai bapak orang beriman, bapak semua bangsa. Oke, yang berikut yang kedua, yaitu saya kasih judul Abraham diciptakan baru ya. Jadi kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 2 itu di sini dikatakan aku akan membuat ya. Jadi kalau bahasa Ibrani WSK membuat, aku akan membuat. Jadi kalau membuat itu ada sesuatu yang tadinya ada menjadi ada ya, itu membuat. Dan ini yang Tuhan katakan kalau kita lihat di Kejadian seperti baru sih, Kejadian 1:26. Nah ini Naaseh itu kalau pada saat penciptaan manusia ya, Kejadian 1 ayat 26 itu ada kata Naaseh. Sebenarnya tadi ASK itu asal sebetulnya dari AC ya. AC artinya membuat. Itu Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita membuat atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Jadi Abraham sebenarnya bukan ini ya. Kalau saya lihat secara jasmani, Abraham itu sudah ada di keturunan Adam sampai Nuh terus sampai Abraham. Dia di garis keturunan. Jadi secara jasmani itu sudah dalam garis keturunan yang Tuhan ciptakan. Tapi kenapa di sini dikatakan dibuat? Abraham itu walaupun kita secara jasmani bukan keturunan daripada Abraham, tapi kita keturunan rohani daripada Abraham. Itu yang menjadi kebenaran iman kita, itu yang menjadi kekuatan kita. Walaupun kita secara jasmani bukan keturunan Jewish ya, artinya Yahudi, karena Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi ini kalau saya ulangi lagi ya, dari Yohanes 4 saya akan bacakan. Ini Yesus sendiri yang berkata, Yesus sendiri berkata di Yohanes 4 ayat 22 ya Pak.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi ini yang jadi clue-nya, tapi Tuhan katakan di Roma 4, bukan di Roma 4, Roma 4 ayat 16 sampai 17. Ada yang bisa bacakan? Roma 4 ayat 16 sampai 17. 16 Karena itu janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Elohim yang kepadanya ia percaya, yaitu Elohim yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, di sini dikatakan bahwa itu kebenaran berdasarkan iman. Nah, jadi kita katakan bahwa ya Abraham adalah selamat. Dia adalah bapak kita, dan kalau kita lihat dari korelasi di Nikodemus tentang kelahiran baru itu juga menjadi bahan kita untuk berdiskusi. Jadi itulah yang membuat Abraham dibenarkan karena iman. Oke, ini yang tadi dibaca. Kemudian next yang terakhir yaitu, nah ini tadi akhirnya Abraham ini diganti nama menjadi Abraham. Itu ada Hey ya, Hey ya Pak ya. Jadi ada tambahan Hey, Abraham. Kalau mungkin ada yang memberikan penjelasan, itu apa ya? Af itu bapak, Ram itu Aram, jadi bangsa bapak Aram ya? orang Aram. Bapak orang Aram. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang saat ini kalau Hey itu kan itu ada celah ya, ada celah. Huruf Hey itu melambangkan ada nafas ya, ada. Karena kalau kita rumah juga nggak ada ventilasi kan, dan itu menambahkan nafas daripada Tuhan. Jadi Abraham kan memang ditambahkan H itu, Hey itu ada maksud bahwa dia menjadi bapak orang beriman. Itu disingkat Ram itu anak bapak orang Aram. Ya, kalau Abraham itu bapak semua. Ya, jadi Abraham jadi bapak semua bangsa atau bapak daripada orang beriman. Afram tadi ya, Af itu bapak, Ram itu bangsa Aram. Oke, yang terakhir yaitu next. Ya, jadi tadi kejadian 12 ayat 5 itu katakan bahwa ternyata saat Abraham dilahirkan baru, dia juga membuat orang-orang lain dilahirkan baru. Jadi kalau kita lihat di kejadian 12 ayat 5 di sini dikatakan Asu ya. Jadi waktu itu dia membawa, saya bacakan bahasa Indonesia, kejadian 12 ayat 5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan laut. Sampai di sini saya menegaskan orang-orang yang diperoleh mereka. Jadi orang-orang yang dibuat, artinya ternyata ini orang-orang yang dilahirkan kembali ya. Itulah yang membuat refleksi pada kita ya. Artinya kita juga harus memiliki hati seperti Abraham, artinya membawa jiwa-jiwa baru. Jadi memang jadi artinya kita tidak egoisentris. Jadi kalau kita ketemu dengan teman ataupun orang-orang yang memerlukan kebenaran ya, kita apa-apa, kita tetap harus mengajak mereka, kita harus membawa mereka kepada Tuhan. Dan ini yang Abraham ajarkan, dia juga
membawa, kalau kita lihat tuh Eliezer itu memang kalau lihat di kitab biasa itu Eliezer itu hadiah daripada Nikot, tapi sebenarnya dia juga kagum pada Elohim, pada Adonai karena melihat Abraham. Jadi melihat contoh, akhirnya itu yang membuat jiwa-jiwa itu banyak. Jadi waktu itu memang Abraham tidak sedikit, sekitar 200 orang itu bersama-sama dengan Abraham. Jadi bukan tidak hanya Abraham, Lot dan juga Sarai, tetapi juga ada jumlah orang yang lebih banyak. Itu yang menjadikan kita boleh terus bergumul bahwa kita juga harus memiliki jiwa seperti Abraham untuk membagikan kebenaran kepada orang lain, dan mereka juga bisa menjadi lahir baru dan terciptaan yang baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan di bahasa selanjutnya. Mari kita berdoa. Saya tutup dengan doa. Terima kasih hanya Roh Kudus, Roh Kudus yang memimpin kami Bapa untuk terus mengerti akan janji Tuhan atas hidup kami, bahwa kami memiliki Bapa iman, kami memiliki Abraham karena kami adalah generasi-generasi keturunan Abraham, walaupun secara lahiriah kami tidak langsung, tapi secara rohaninya kami dientengkan, kami diokulasikan, kami dijadikan baru. Terima kasih Bapa, dengan Engkau sendiri melalui Roh Kudus yang memimpin kami untuk mengerti parasat Tuhan, dan kami memiliki waktu dan memiliki hati untuk terus bertekun dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh dibenarkan dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Putra Yesus. Amin.